apa dengan anak itu? Kenapa ditinggal? Oh, anak itu mau dikorbankan untuk raksasa itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku akan menolongmu. Menolong saya? Iya. Menolong bagaimana? Kamu pasti tidak sadar kalau kamu akan menjadi korban raksasa gua yang di sana itu. Saya memang lagi menunggu dia keluar dari guanya. Hah? Jadi kamu memang mau menunggunya? Iya. Jadi kamu tahu kalau di dalam gua itu ada raksasanya? Ya, butuh hijau. Hahaha. Tolong, jangan dimakan timun emas itu, Buto Ijo. Buto Ijo, tolong berikan timun emas itu padaku. Tolong jangan dimakan, Buto Ijo. Jangan. Dalam timun emas itu ada bayinya. Coba kau dengarkan, Buto Ijo. Jangan. Tolong, Buto Ijo. Jangan diguncang-guncang. Berikan padaku, Buto Ijo. Tolong. Berikan padaku, Buto Ijo. Tolong, aku mohon. Berikan padaku. Ingat, bayi itu anakku. Suatu saat aku akan mengambilnya. Mengerti? Suatu saat kau boleh mengambil bayi ini, Buto Ijo.
Mbok Dadang. Mbok Dadang. Titipkan bayi itu padamu. Berilah ia nama Ratrimas. Ya, di tahun ke-7, ketika terjadi gerhana matahari penuh, Ratrimas akan mengalahkan si Anggara Murka, Butoijo, yang telah bertahun-tahun merongrong negerimu itu. Selamat tinggal. Jadi, hari ini kamu akan berhadapan dengan Butoijo itu? Iya. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Tenang. Ini. Nah, Mbok Dadang membekali saya ini. Biji semangka, jarum, garam, dan terasi. Iya. Kamu akan melawan Butoijo dengan senjata seperti ini. Aku tidak mengerti. Kamu terpleset di sini, Sudawirat. Tapi kenapa? Kenapa ia sampai terlempar di sungai ini? Sepertinya ada yang menariknya. Gerbang itu menuju mana? Oh, rupanya gerbang itu yang menyebabkan Sudawirat terlempar ke dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan padaku, apa benar Sudawirat berada di negeri di bawah air yang sekarang berada di hadapanku? Manusia ikan. Ya, mereka perempuan semua. Mereka selalu mencari laki-laki bangsa manusia.
Tidak bisa tidak. Aku harus menyusul Sudawirat. Kasihan Lokahita dan bayinya. Kalau sampai Sudawirat tidak kembali padanya, apa boleh buat? Tuan, simpan saja senjata itu. Simpan, kita harus taati perjanjian. Nanti Butojo itu akan membunuhmu. Tapi Butojo akan membunuh banyak orang kalau perjanjiannya dihianati. Benarkah hari ini perjanjian itu? Jangan Tuan, jangan. Dia memanggil saya. Tolong simpan senjatanya. Nanti dia akan marah kalau melihat senjata ini. Simpan saja. Hei, Aki buta hijau. Aku di sini. Aki buta hijau. Aku di sini. Jangan pada dia. Dia akan berbalik. Tolong, jangan panah dia. Saya tidak bertanggung jawab kalau dia merusak desa. Tuan, singkirkan panah itu. Cepat! Ayo, singkirkan! Cepat! Aki buta hijau. Aku di sini. Aki buta hijau. Aki buta hijau. Tunggu, Ki. Aku ikut kamu. Aki buta hijau. Aki lapar kan? Aki makan dulu ya. Ini makanan yang enak.
Sudah kenyang, Ki. Ayo, Ki, ayo. Ki, aku di sini. Ki, aku Teja, aku di sini. Ki, sini cepat, Ki. Sini cepat. Sini cepat, Ki. Kita main di sini, Ki. Banyak makanan nih. Cepat, Ki. Inikah gua siluman manusia ikan itu? Aneh. Gua ini berada di dasar sungai. Tapi kenapa tidak terendam air? Tangkap dia.
Ratri, Mas! Anakku! Hidup Ratri! Hidup Ratri! Hidup Ratri! Hidup Ratri! Bapak, apa saya harus terikat terus oleh rantainya jantur ini, Bopo? Bopo, Bopo, Bopo bangun! Apa tidak ada satu kekuatan pun untuk melepas ikatan ini, Bopo? Bopo bangun! Jangan khawatir. Jangan goyang-goyang. Jangan takut. Siapa kalian? Aku yang akan menolongmu, membebaskanmu dari rantai yang mengikatmu itu. Siapa kalian? Aku bebaskan dulu kamu. Baru kita bicara. Siapa kalian? Aku Bahadur. Dan ini Kasmala. Mere Kasmala, Jangan goyang-goyang. Aku dan Kasmala akan menjadi sahabatmu. Tapi... Bopo? Bopo? Bangun, Bopo! 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 Bangun! Bopomu tidak akan bangun. Kenapa? Itu. Oh iya, aku harus menjahitnya dulu. Jangan. Biar aku saja yang mengerjakan. Bangunkan dia. Iya. Bopo, bangun, Bopo. Bopo, Bopo, bangun. Siapa kamu?
Aku Uyut Sawega. Aku datang untuk menjemput muridku Sudawirat. Dia sudah menjadi milikku. Dia hanya akan pulang setelah memberikan keturunan kepada putri-putriku. Kelihatannya mereka suka pada Sudawirat. Mereka menginginkan keturunan darinya. Tidak. Sudawirat sudah punya istri dan anak. Ia tidak bisa tinggal di sini, apapun alasannya. Cukup. Sudawirat sudah meminum air sungaiku. Berarti dia sudah menjadi wargaku. Tidak. Dia tetap Sudawiratku dan harus aku bawa pulang. Mengerti, Ratu? Wirat, kenapa diam saja? Apa kamu lupa dengan istrimu Lokahita dan anakmu Jagat Satria? Lokahita? Siapa dia? Aku memang sakti. Keluarkan dia dari sini. Ya! Wirat, ini kan aku Uyut. Aku Uyut Sawega, Sudawirat. Aku bukan Sudawirat. Ada yang tidak beres dengan pikiran Sudawirat. Perlu bunga-bunga baru, Kendrawati. Aku tidak bisa melihat apa yang ingin kulihat karena bunga yang sudah membusuk. Baik, Bopo. Saya akan ke taman. Ya, cepat-cepat pergi. Ya. Awas kamu, Soca Cendawa! Kamu jangan di sini terus, Bahadur. Kamu harus pergi. Tolong, Bahadur. Tolonglah. Hei, ada apa Kusmala? Guru, apa yang sedang kamu pikirkan? Durgandini lagi? Tidak, Guru. Kenapa kamu masih memikirkan dia terus? Kamu tidak sadar apa? Kalau di tempat ini ada perawan tua yang kesepian dan membutuhkan belayan laki-laki punya kasih sayang.
Siapa, Guru? Sini. Cepat. Nah, kamu lihat siapa itu? Hah? Untuk apa ya berlama-lama di situ? Kalau tidak untuk mencari perhatian. Ayo Kasmala. Masa merayu Gendrawani saja kamu tidak berani? Saya Guru. Percayalah, kalau kamu berhasil merayunya, Nurgandini si pasti lenyap dari impian kamu. Tapi Guru. Ayo. Baik Guru. Aja. Goyang-goyang. Itu punya saya, Kasmala. Enak Guru. Ayo. Baik Guru. Ayo. Maaf, kaget ya. Apa ini? Apa maksudnya ini? Kalau petik bunga harus bersama tangkainya. Itu falsafah hidup saya. Mejeane jae. Ki Kasmala, Kisanak seorang tamu. Haruskah tamu terhormat kurang ajar kepada pemilik rumahnya? Meridil. Saya... Bunga ini menjijikan. Aku tidak butuh bunga darimu. Mengerti? Sudah bosan hidup? Aku Laden ini. Ayo kalau mau mencoba Ki Kasmala. Bisa menang, ku cium telapak kakimu. Cukup! Kenapa harus ada perkelahian? Maaf, Soca Cendawa. Seharusnya saya hentikan mereka sebelum mereka benar-benar berkelahi. Gendrawani, masuk! Bopo, Maaf, Guru. Tidak apa-apa. Kalau tidak begitu, bagaimana kita tahu kemampuan Gendrawani? Iya, Guru. Ternyata dia bukan hanya seorang penyihir, tapi juga seorang petarung. Iya, Guru. Hati-hati dengannya, Kasmala. Iya, Guru. Wira. Kenapa berpindah-pindah? Mau kemana lagi kamu?
apa, Uyut? Sebentar. Aku harus mengeluarkan benda asing itu dulu. Hita, pegangi kakinya. Iya, Uyut. Apa yang telah terjadi, Uyut? Wirat, tenang. Masih ada satu lagi yang harus kukeluarkan dari otakmu, Wirat. Hita, pegangi kepalanya. Iya, Uyut. Kembali kepada pemilikmu. Iya. Uyut, Wira. Bibi, Wira. Bibi. Bibi kira kita tidak akan ketemu lagi, Wira. Kenapa Bibi sendirian? Kemana anak kita Jagat Satria? Dia ada, Wira. Dia baik-baik saja. Bibi, maafkan saya, Bi. Saya telah lama meninggalkan Bibi. Bibi tambah cantik. Kamu juga. Hentikan. Ingat, kalian berlatih, bukan menghadapi musuh yang sebenarnya. Maafkan kami, Guru. Bagus. Aku tidak mau hal ini terulang kembali. Kamu
kamu. Kita tidak mungkin bekerja sama dengan Sengkang Baplang. Kami bertiga masih cukup kuat. Untuk apa Sengkang Baplang? Kami masih punya Segawan Lanang dan Prabu Baka. Anakku, putriku, ternyata kalian tetap membutuhkan. Siapa itu? Itu suara Romo. Romo Prabu Baka. Romo? Romo di mana? Aku di sini, Kenanga. Romo Prabu? Yunda, ada apa dengan Yunda Kenanga? Nampaknya Romo Prabu. Iya, Romo Prabu. Ayo kita ke sana. Romo. Romo. Anak-anakku, putri-putriku, akhirnya kita ketemu lagi. Romo Prabu, kenapa Romo bisa sampai di sini? Bagaimana Romo bisa lepas dari kungkungan buaya putih itu? Segawan Lanang, bobo angkat kalian yang menyebabkan. Ia menantangku berkelahi. Dan ternyata hasilnya jadi begini. Kami gembira Romo Prabu Baka bisa lepas dari buaya putih itu. Tapi kenapa Bobo Segawan Lanang tidak bersama dengan Romo Prabu Baka? Maaf, kalau aku tidak bisa mengatakan kemana dia pergi. Sebab setelah lepas dari wadak buaya putih, kami bersepakat untuk pergi mencari wadak baru, agar bisa mencari kalian. Hembusan anginlah yang menyebabkan kami berpisah. Dan aku sampai di sini, sehingga bertemu kalian. Aku butuh wadah baru, anakku. Aku butuh wadah. Angin akan mengombang-ambingkan aku lagi kalau aku tidak punya wadah. Sang Prabu,
Sang Prabu butuh tubuh seseorang? Iya. Ada seorang prajurit saya yang mungkin bisa menjadi wadag Sang Prabu. Bentuk tubuhnya, tingginya, nyaris mirip dengan Sang Prabu. Di mana dia? Kenapa kamu tawarkan dia padaku? Dia pembangkang dan suka ugal-ugalan, Gusti Prabu. Jiwanya akan kutekan sampai ke telapak kaki. Dan akulah yang akan memanfaatkan seluruh anggota tubuhnya demi kepentinganku. Tunjukkan, di mana dia? Ayo. Nanti dulu, Romo. Imbalan apa yang akan Romo berikan apabila tubuh prajurit itu betul-betul sanggup untuk menampung sukma Romo Prabu? Aku akan berdiri di belakang kalian dan membantu apapun yang kalian inginkan. Termasuk mencari Bopo Sukawan Lanang? Iya. Ayahmu sudah semakin sehat, Jagat Satria. Mudah-mudahan cepat pulih. Kira, setelah kamu sehat nanti, apa harus mencari Prabu Jayadipa? Iya. Harus. Dengar, Wira. Dengar. Tampaknya anak kita tidak setuju dengan kepergianmu lagi. Iya. Tapi bagaimana dengan kehormatan kita? Aku bisa mengerti, Wirat. Mau minum. Itu orangnya, Sang Prabu. Hei, ada apa ini? Loh, kok kebetulan sekali mirip dengan Romo? Sinar apa itu di samping Singa Mandala? Sopan sedikit kamu. Jangan ugal-ugalan. Anak ini perlu dihajar. Tahan. Mundur. Biar saya yang selesaikan. Aku berhasil. Romo? Oh iya. Aku bukan prajurit. Aku butuh pakaian yang cocok. Baik, Romo. Ya, akan aku persiapkan. Baik.
masih terkunci. Kekompakan penyerangan ini yang harus kalian perdalam. Ayo, kalian coba lagi dengan cara yang lain. Bagus. Penyerangan serentak, rapat, dan jangan gagal. Capek, aduh. Capek. Aku juga capek. Punggungku rasanya sakit. Pegal. Terus, kita kemana lagi, Nyi? Tidak. Kita tidak kemana-mana dulu. Loh, Nyi? Bagaimana saya bisa menemukan Gusti Prabu? Kelihatannya tidak akan ketemu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Nyi? Ya, kita berpisah dahulu ya. Aku akan mencari dengan caraku sendiri. Dan kalian mencari dengan cara kalian sendiri. Sebelum berpisah, aku akan memberikan kalian cincin. Nih, pegang. Nih. Saya nih. Ikut. Pakai atau simpan cincin itu. Kalau nanti terjadi apa-apa, tiup dan panggil namaku. Aku akan datang menemui kalian, ya? Baik, kalau begitu, aku sekarang pergi dulu. Sampai jumpa. Loh, Nyi, lesungnya ketinggalan, Nyi. Lesungnya. Hilang. Belum. Ia tidak datang. Bahkan utusannya pun tidak muncul. Apakah ini karena kecondongannya untuk memilih bekerja sama dengan yang namanya Sengkang Blangplang itu? Ia boleh berpikir ke sana. Tapi apa arti semua yang telah kupersiapkan? Kalau akhirnya Sengkang Baplang yang menjadi andalannya, ia akan melukai hatiku. Kenanga? Romo? Kenapa bukan kamu saja yang memutuskan penyerangan itu? Saya ini begini, Sang Prabu. Aku telah mendengar semua pembicaraan kalian. Dan dalam beberapa hari ini telah kupelajari apa yang terjadi. Kamu dan orang-orangmu telah cukup kuat. Dan kalian akan menjadi sangat kuat setelah aku dan ketiga putriku bergabung. Nah, untuk apa menunda-nunda penyerangan kalau kita sudah merasa siap? Ya toh? Iya, Sang Prabu. Nah, ya sudah, lakukan. Tapi menyerang bukan sekedar menyerang, Sang Prabu. Kita perlu siasat dan rencana. Lihat ini. Ini Maluapati.
Dan ini markas kita. Untuk menyerang langsung ke Malwapati tidak mungkin, terlalu jauh. Untuk itu, kita harus mencari tempat yang berdekatan dengan Malwapati. Ini tempat yang terdekat dengan Malwapati itu. Sawopitu. Sawopitu? Ya. Dari situlah kita serang Malwapati. Daripada jauh-jauh dari markas kita. Ya? Iya toh? Tapi Sawopitu kan sebuah kerajaan, Romo. Itulah perang. Kuasai dulu Sawopitu. Baru Malwapati. Apa ini tidak memperpanjang langkah, Romo? Sawopitu itu hanya kerajaan kecil. Hanya dengan sehari kalian bertiga bisa melumat mereka. Dan sesudah itu, Malwapati tinggal selangkah lagi. Iya. Iya kan? Cukup! Hari ini ada dua hal penting yang akan diberikan oleh sesembahan Raja Siluman Grenda Seba kepada kita. 1. Pakaian kebesaran dan topeng malih rupo padaku. Dan yang kedua, sebuah patung Grenda Seba yang harus kita sembah dan dikeramatkan. Baik, baik. Kini perhatikan. Pakaian kebesaran dan topeng malih rupo yang akan melekat pada diriku. Ikut aku. Anak-anakku, dengan kekuatan gaib Grenda Seba, patung sesembahan itu akan muncul di hadapan kita.
Itulah anak-anakku. Sosok Grenda Seba yang harus kita sembah. Danang Sagita, Kenca Rupa, Rupa Kenca. Ikut aku. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ikutlah saja aku. Jangan ikuti suara hatimu. Sang Grenda Seba marah nanti. Aku tidak mau selalu kabur keanginan. Wadah! Aku perlu wadah! Sebenarnya aku tidak ingin pergi. Tapi aku ingin bertemu dengan Prabu Jayadipa. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Untuk nama baik, Bi. Iya, aku mengerti. Tapi aku takut, Wirat. Tidak, Bibi. Apa yang telah terjadi kemarin tidak akan terjadi lagi. Dan Raja Samuka sudah tidak ada. Aku pun tidak akan kembali lagi ke gua manusia ikan. Apapun alasannya. Tapi aku tetap takut. Tidak. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita.